teman-teman, perkenalkan nama saya Salva Fatma Ardia. Saya dari kelas A6, jurusan D4 K3. Saya akan menjelaskan tentang APD atau pelindung diri. Jadi, alat pelindung diri adalah kemampuan untuk melindungi pekerja di tempat kerja agar terhindar dari bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, tujuan dari pengguna APD untuk mencegah terjadinya perpindahan energi, kontak antara pekerja dengan material, atau mesin yang digunakan pada saat bekerja sehingga menimbulkan kecelakaan, cacat, luka, atau penyakit akibat kerja. Apa aja sih jenis-jenis pelindung diri? Yang pertama ada pelindung kepala, kedua pelindung mata, ketiga pelindung telinga, yang keempat ada pelindung pernapasan, yang kelima pelindung tangan, yang keenam ada pelindung kaki. Pakaian pelindung itu berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim. Pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikroorganisme, patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri, dan jamur. Pelindung kepala. Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasa trenik atau mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman atau safety helmet, topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk di alat pelindung mata. Alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Jenis alat pelindung mata itu terdiri dari kacamata pengaman atau spectacles. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat pelindung di telinga. Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga atau ear plug dan penutup telinga ear muff. Alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut atau aerosol, uap, asap, gas, dan sebagainya. Jenis alat pelindung pernapasan terdiri dari masker, respirator, cartridge, kanister, dan airline. Selanjutnya, alat pelindung tangan bisa disebut dengan sarung tangan, berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion,
arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen atau virus bakteri, dan jasad trenik. Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berlapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia. Pelindung kaki. Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad trenik, dan tergelincir. Jenis pelindung kaki itu berupa sepatu keselamatan pada pekerja peleburan, pengecoran logam, industri, konstruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad trenik, dan bahaya binatang dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang penggunaan APD. Yang pertama, dipilih dan dipakai sesuai dengan kondisi lingkungan, potensi bahaya, dan waktu pemakaian. Yang kedua, penggunaan secara benar sesuai dengan petunjuk pemakaian. Yang ketiga, tenaga kerja harus dilatih secara berkala, baik pemakaian dan pemeliharaan. Yang keempat, ada laporkan apabila ada perubahan pada bagian APD. Yang kelima, mengisi forum logbook terkait dengan penggunaan APD. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang pemeriksaan, perawatan, dan penyimpanan APD. Jadi, kita masuk di pemeriksaan APD. Yang pertama, kita harus periksa dulu keberadaan APD. Yang kedua, periksa kelengkapan. Ketiga, periksa fungsional. Yang keempat, ada periksa kebersihan. Nah, perawatannya gimana sih? Jadi yang pertama, bersihkan dengan air bersih. Yang kedua, hindari penggunaan bahan kimia untuk membersihkan. Yang ketiga, keringkan sebelum disimpan. Untuk penyimpanan, simpan sesuai dengan kelompoknya, jauhkan dari sinar matahari, simpan dengan ventilasi yang baik, jauhkan dengan peralatan yang mengeluarkan radiasi, yang terakhir jauhkan dari bahan kimia. Oke, masuk ke materi yang terakhir, yaitu kelemahan pada APD. Jadi, kemampuan perlindungan yang kurang sempurna, tidak tepat, salah cara penggunaan, dan kualitas APD. Sering APD tidak dipakai karena kurang nyaman, mengganggu penampilan, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.